Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut di materi IPA pertemuan kedua untuk IPA AP dan sampai dengan IPA PM. Oke, di sini kita lanjut pertemuan yang kedua tentang gejala alam dan mitigasi bencana alam. Yang namanya gejala alam itu kan adanya interaksi antara biotik dan abiotik, terus gejala tersebut tuh menghubungkan adanya gejala alam ataupun dari gejala yang tidak hidup dan hidup nanti adanya suatu interaksi. Terus di sini mitigasi bencana alam. Yang namanya mitigasi itu upaya untuk mengurangi resiko dari bencana alam tersebut. Kita bahas selanjutnya. Gejala alam dan mitigasi bencana alam. Nah, tadi ya gejala alam itu adanya interaksi antara biotik dan abiotik. Nanti akan menimbulkan suatu adanya gejala alam. Terdapat dua jenis gejala alam, yaitu gejala alam biotik dan abiotik. Kemarin sudah Ibu jelaskan kan di pertemuan pertama apa itu biotik dan apa itu abiotik. Di sini kita akan bahas tentang gejala alamnya. Yang namanya gejala alam biotik itu gejala alam. Biotik itu merupakan gejala alam ataupun keadaan lingkungan sekitar yang ditunjukkan keadaan makhluk hidupnya. Jadi suatu proses tadinya kan biotik dan abiotik itu bersatu ya, maksudnya saling berinteraksi. Contohnya suatu kolam, kan yang namanya abiotik tidak hidup itu misalkan air. Sedangkan yang biotik itu yang hidup nanti dalam suatu kolam tersebut adanya suatu interaksi. Nah, di dalam kolam itu bisa ada aja timbul suatu ganggang ataupun suatu tumbuhan lain, misalkan lumut, misalkan juga ada eceng gondok dan segala macamnya. Nah, di situ disebutlah gejala alam biotik. Adanya suatu interaksi antara biotik dan abiotik dan akan menimbulkan gejala alam biotik. Ciri-ciri dari hidup biotik yaitu biasa yang bernapas, yang biotik itu bisa bernapas untuk menghasilkan suatu energi, memperoleh nutrisi juga, memerlukan suatu makanan, reproduksi untuk adanya perkembangbiakan, peka terhadap rangsangan. Terus juga ada adaptasi, tumbuh dan berkembang, bergerak aktif dan pasif. Di sini saya bahas satu-satu. Bernapas yang pertama. Yang namanya makhluk hidup itu pasti bernapas untuk membutuhkan suatu energi dalam kehidupan. Terus ada juga di sini memperoleh nutrisi ya, baik hewan, tumbuhan, mikroorganisme itu pasti membutuhkan suatu nutrisi. Di sini reproduksi. Reproduksi itu kan nanti untuk perkembangbiakan ada yang namanya reproduksi seksual maupun reproduksi aseksual. Peka terhadap rangsangan. Makhluk hidup itu pasti peka terhadap rangsangan. Contohnya apa? Contohnya dari tumbuhan putri malu ketika disentuh itu akan menguncup, yaitu peka terhadap rangsangan. Adaptasi. Adaptasi itu suatu keadaan di mana tumbuhan maupun makhluk hidup itu bisa berinteraksi dengan sekelompoknya. Terus ada juga tumbuh dan berkembang. Yang namanya makhluk hidup pasti tumbuh dan berkembang. Ada pertumbuhan, ada perkembangan. Terus bergerak aktif dan pasif. Lanjut. Gejala alam abiotik. Ingat ya, yang abiotik tidak hidup merupakan gejala alam atau keadaan lingkungan sekitar yang ditunjukkan oleh keadaan benda tidak hidup. Gejala alam abiotik ini dapat diamati secara langsung melalui warna, bentuk, dan struktur ukuran ataupun bau dan rasa. Nih contohnya, di sekitar kita yang namanya warna itu kan misalkan batu warnanya apa? Nah, di sini yang abiotik memiliki suatu warna, terus dari bentuknya pun ada yang besar, ada yang batu kecil, kayak gitu. Terus strukturnya misalkan contohnya ada batu. Oke, lanjut ya.
Tadi di bentuk dan strukturnya. Bentuk dan struktur itu sangat khas ya, berbeda-beda. Misalkan di suatu komponen abiotik itu atau tidak hidup tersebut ada batu, batunya itu batu gunung sama batu kapur kan berbeda tuh strukturnya, teksturnya juga beda, keras atau tidaknya beda juga. Nah lanjut, yang itu tentang ukuran, ukurannya juga berbeda ya. Ada batu kecil, batu besar, ada yang kerikil dan segala macamnya itu untuk biotik. Untuk bau dan rasa juga sama ya, misalkan ada yang namanya air tercemar ataupun air tidak tercemar. Lanjut, yang kedua itu ada penyebab bencana alam. Di sini nih, bencana alam itu ada faktornya, ada faktor alam, ada juga faktor manusia. Kalau yang namanya faktor alam berarti kan suatu proses bencana alamnya tersebut emang alami gitu. Contohnya apa? Adanya gempa bumi, adanya tsunami, itu faktor alam yang tidak bisa diduga oleh kita tapi berakibat terdampaknya sama kita itu adalah manusia ataupun seluruh makhluk hidup. Terus faktor manusia. Nah, di sini nih yang paling ini ya, bencana alamnya itu ada yang namanya faktor manusia apa aja? Banjir, tanah longsor, terus apalagi banyak ya. Uh, ini yang kalau faktor manusia itu misalkan ada kebakaran hutan. Untuk apa tuh kebakaran hutan? Misalkan untuk lahannya dijadikan suatu pembangunan atau apapun itu. Nah itu ini penyebab dari bencana alam tersendiri. Terus lanjut, mitigasi bencana alam. Tadi tahu kan mitigasi itu apa? Mitigasi itu untuk upaya mengurangi risiko bencana akibat perubahan iklim. Nah, mitigasinya apa aja sih yang harus kita lakukan ketika adanya bencana ataupun paskanya bencana? Yang pertama, ketika nuzuminalik ada gempa bumi yang pertama, mitigasi yang dilakukan untuk mengurangi risiko akibat gempa bumi, manusia itu dapat mengamati nih beberapa gejala alam gempa bumi di sekitar. Seperti adanya awan gempa. Biasanya awan gempa tersebut berbentuk seperti batang yang berdiri secara lurus tersebut karena adanya gelombang elektromagnetik sehingga penyebab daya listrik yang ada di awan menyerap daya listrik yang ada di awan. Terus adanya medan elektromagnetik yang dapat mengganggu sinyal. Nah, biasanya kan kalau gempa bumi itu listrik, sinyal itu menghilang. Nah, ini ya suatu gejala-gejala ataupun mitigasi yang harus kita lakukan. Terus adanya perilaku hewan yang aneh ataupun ada yang gelisah kayak gitu. Lanjut, adanya tsunami. Nah, ini faktor yang alam ya, tsunami, adanya gempa bumi bawah laut yang mengurangi massa besar laut dalam suatu hentakan kuat. Kemudian terjadilah gelombang balik air yang menerjang dengan kecepatan 800 km per jam. Nah, mitigasi yang dilakukan oleh manusia guna untuk mengurangi risiko tsunami. Nah, kan tsunami ini biasanya awal mulanya itu adanya gempa bumi. Dari gempa bumi ini bisa saja mengakibatkan tsunami karena lempengan bawah tanah yang di bagian laut itu akan ke bawah terus nanti ada gelombang yang besar yang berbalik yang akan menerjang ke permukaan kayak gitu. Terus mitigasinya apa aja? Yang pertama, melakukan pemetaan daerah rawan, misalkan daerah apa namanya? Misalkan daerah yang lautan kayak gitu sudah apa namanya? Terkena gempa bumi misalkan. Nah, di sini nih yang sudah rawan ya. Nah, nanti di sini bisa ada beberapa yang kita lakukan untuk mengurangi resikonya. Yang pertama juga membuat jalur evakuasi nih, pemberitahuan kepada penduduk. Terus ada juga koordinasi dengan BMKG biasanya ya. Terus tanah longsor. Nah, tanah longsor itu mitigasi yang dilakukan itu ada tahap preventif, ada juga tahap bencana, ada juga tahap pasca bencana. Dapat dilakukan dengan cara mengupayakan dan mengembalikan fungsi hutan. Terus ada juga letusan Gunung Merapi. Letusan Gunung Merapi ini bencana alam yang terjadi secara alami, secara mitigasi yaitu dengan mengevakuasi penduduk. Oke, terima kasih untuk
Oke, di sini tadi ada tanah longsor. Tanah longsor itu mitigasi yang dilakukan ataupun upaya untuk mengurangi risiko bencana itu ya yang pertama ada tahap preventif ya, tahap awal sebelum terjadi tanah longsor, yaitu dengan mengidentifikasi daerah rawan. Misalkan daerah rawan tersebut tuh daerah yang apa namanya tanahnya lereng ataupun tanahnya miring ataupun di sana tuh terdapat tanah struktur tanahnya itu emang mudah longsor gitu. Itu terus lanjut ada tahap bencana. Nah, ketika tahap bencana berarti kan adanya saling gotong royong, menolong gitu ya, yang terkena bencana tersebut. Ada tahap pasca bencana. Kalau tahap pasca bencana berarti kan sudah bencananya sudah terjadi, yaitu dapat dilakukan dengan cara mengupayakan dan mengembalikan fungsi dari hutan tersebut, bisa menanam lagi, menanam apa namanya pohon-pohon tersebut biar tanahnya tersebut tuh tidak mudah longsor gitu. Selanjutnya itu ada letusan Gunung Merapi. Nah, letusan Gunung Merapi ini bencana alam yang terjadi secara alami. Cara mitigasi itu dengan mengevakuasi penduduk yang di setempat itu. Oke, terima kasih untuk materi gejala alam dan mitigasi bencana alam udah selesai. Terus yang materi pertama juga yang kemarin itu tentang metode ilmiah dan pengenalan biotik dan abiotik juga sudah selesai. Jadi dua submateri ya udah selesai kita ampuh. Untuk tugas, ingat ya, tugasnya jangan lupa yang kemarin ingat ya, tugasnya untuk menanam apa eksperimennya, menanam kacang hijau, terus dibuat makalahnya itu sesuai dengan metode ilmiah. Jangan lupa ya, sesuai dengan